Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak terasa kita ada di bulan Juni, di minggu yang pertama. Biar kita terus mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi setiap kita, buat penyertaannya, buat kasihnya. Yang percaya sekali lagi boleh katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, biar pada pagi hari ini Tuhan, ini penyembahan kami, ini pujian kami, sebab kalau Tuhan
Haleluya, mari sekali lagi berikan sorak-sorak Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan sumber kekuatan kita, yang percaya boleh katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Allah Tuhanku. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari katakan, meskipun musuh di depan, berikan perhatian, Engkau bersamaku, bahkan beribu Tuhan berbuka di kiri, berasa di sisi kanan. Oh janji, Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan Allahku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya katakan haleluya. Mari sama-sama dengan iman katakan, meskipun musuh di depan, berikan perhatianmu, Engkau bersamaku. Bahkan jika beribu rebah Tuhan berbuka di kiri, berasa di sisi kanan. Kau janji Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan Allahku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan, keselamatanku, Tuhan Allahku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu keselamatanku, Tuhan Allahku, biar terus Tuhan kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan dan Kau yang layak diagungkan untuk selama-lamanya. Ini rasa cinta kami, ini rasa syukur kami, hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Bahwa hadirat-Mu itu adalah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kepadamu pagi hari ini kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan telah menolong kami satu minggu selamanya, dan kami boleh memperoleh kesehatan, kekuatan, dan keselamatan sehingga kami kembali berkumpul bersama-sama Tuhan. Walaupun sebagian kami Tuhan harus kami mengikuti ibadah ini, khotbah ini dari rumah kami masing-masing, namun kami percaya bahwa Roh Kudus yang telah dijanjikan itu sudah Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami akan dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya akan firman-Mu berkuasa atas kami. Oleh karena tuntunan dan pertolongan Roh Kudus, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya pilih dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Maka penuhlah dengan Roh Kudus, lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun kita harus mendengar dari rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri, namun kita percaya bahwa kuasa firman itu akan mampu menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang pencurahan Roh Kudus. Minggu lalu kita baru saja mendengarkan firman Tuhan atau merayakan Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi, kita telah memasuki pada suatu tatanan baru, suatu kehidupan baru, yang mana hal ini telah dipaksakan oleh Tuhan untuk mengubah sebuah peradaban dunia melalui pandemi COVID-19, kebiasaan budaya, adat istiadat dan sebagainya, untuk mengacu pada sebuah tatanan yang baru. Hal ini perlu ada penyesuaian atau beradaptasi pada kebiasaan yang baru yang dipaksakan oleh si corona. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 31 yang lalu kita telah memperingati hari pencurahan Roh Kudus sebagai hari turunnya Roh Kudus bagi dunia, khususnya bagi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan menjanjikan penolong bagi murid-murid atau bagi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Kata Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentekoste. Hari yang ke-50 atau disebut Minggu Putih adalah hari raya untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid-murid di Yerusalem yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna Pentakosta sesungguhnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Hari raya ini dirayakan oleh umat Israel untuk memperingati peristiwa penting, yaitu turunnya 10 firman Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai.
yang kemudian dikenal sebagai 10 perintah Tuhan. Peristiwa ini memiliki rentan waktu 50 hari setelah Paskah. Hal ini juga disebut sebagai hari ucapan syukur yang ditandai dengan di bawahnya persembahan penuaian hulu hasil yang dikenal sebagai bikurmin. Artinya persembahan dahulu hasil kedua panen gandum. Perayaan ini dirayakan selama 7 minggu berturut-turut atau 49 sampai 50 hari. Oleh karena itu biasa dikenal sebagai hari raya 7 minggu bagi bangsa Israel. Keluaran 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayat 9. Bapak Ibu yang terkasih, pencurahan Roh Kudus sebagai penggenapan janji Bapa Surgawi sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa Bapa Surgawi akan mencurahkan rohnya pada hari-hari terakhir. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Bukti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di poin ini saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah sebuah bukti nyata bagi umat kepunyaan Tuhan, bagi umat percaya, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa ini adalah kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan, putranya yang tunggal, sebelum ia naik ke surga. Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, aku akan minta kepada Bapa, bahwa Yesus Kristus sang putra Allah akan minta kepada Bapa di surga, Bapanya yang di surga, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata menyertai adalah sebuah kalimat yang tidak akan ditinggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kata menyertai juga merupakan sebuah pesan, sebuah keyakinan, atau diberikan sebuah kepastian kepada murid-murid, kepada kita sebagai orang percaya, bahwa ia akan menyertai kita selama-lamanya oleh Roh penolong yang dijanjikan oleh Bapa di surga melalui putranya sendiri bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita goncang oleh karena COVID-19, oleh karena kemiskinan, oleh karena kekurangan, oleh karena kehilangan pekerjaan, oleh karena sakit penyakit dan lain sebagainya. Ia berkata, dia akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Artinya penolong itu akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Kata penolong yang lain dalam bahasa Yunani, Parakletos, memiliki arti dipanggil untuk mendampingi, menasihati, memberi semangat, menuntun dan menyertai. Parakletos ini memiliki sebuah kalimat tunggal yang mempunyai arti yang besar bagi saudara dan saya, yaitu mendampingi saudara, mendampingi dalam hal apa saja, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, waktu kita sakit dan sebagainya.
Ia tetap mendampingi saudara dan saya. Menasihati waktu kita salah jalan mengambil sebuah keputusan, kita salah. Dia menasihati kita, kemudian kita berbalik karena ada tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Memberi kita semangat waktu kita putus asa, kita kehilangan arah jalan kehidupan kita. Dia memberikan kita semangat untuk kita kembali kepada Tuhan. Menuntun dan menyertai. Menuntun artinya tidak melepaskan kita. Menyertai artinya mengikuti kita sampai pada akhir hidup kita. Dia tetap setia bagi kita. Dia adalah Roh penolong bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 26b. Dialah yang akan menjaga, saya ulangi, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ini adalah sebuah pernyataan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, bahwa dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Pentakosta adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja. Karena di hari itu Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya, menjamah dan mengurapi murid-murid Tuhan, sehingga mereka mengalami pembaharuan di dalam pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pentakosta adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, termasuk gereja GBI Kampung Sawah. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, putra-putri Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, remaja, kanak-kanak, dan pemuda dan dewasa, kata Pentakosta adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja. Karena di hari itu Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya bagi saudara dan bagi saya untuk kita mengalami pertumbuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengalami tuntunan Roh Kudus bagi saudara? Sudahkah saudara dituntun, dipelihara oleh Roh Kudus? Sudahkah saudara didampingi, menasihati, memberi semangat, menuntun dan menyertai saudara? Kalau saudara merasakan tuntunan, pendampingan oleh Roh Kudus, angkat hatimu kepada Tuhan, pasrahkan hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepada Tuhan bahwa Dia yang terangkat ke surga telah mendahului kita semua, menyediakan tempat bagi kita semua. Dan pada akhirnya, kalau Dia sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya, maka Dia akan kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dan dalam masa transisi inilah Allah menjamin saudara dan saya bahwa ada pertolongan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Jangan khawatir dengan masa mudamu, jangan khawatir dengan masa depanmu, jangan khawatir dengan keadaan apapun yang engkau alami hari ini, bahwa Dia yang menjadi penolong itu akan tetap menjadi penolong bagimu sampai akhir hidupmu. Amin. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Maha besar Allah yang berkuasa di sorga, di pagi hari ini kami diingatkan oleh Roh Kudus untuk kami percaya bahwa Engkau setia mendampingi kami, Engkau setia menasihati kami, Engkau setia memberi kami semangat, Engkau juga setia menuntun dan menyertai kami sampai hari ini. Di usia kami hari ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Engkau tidak pernah meninggalkan ayah kami, ibu kami, anak-anak kami laki-laki dan perempuan. Sebab Engkau besar, kasih-Mu besar, cinta-Mu besar, kekuatan-Mu besar, dan sangat melampaui segala akal budi manusia. Karena itulah kami tidak mau untuk meninggalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarkan kami Tuhan berada di dalam hadirat Tuhan di setiap waktu. Waktu kami kerja, waktu kami di rumah, waktu kami sekolah, waktu kami kuliah, waktu kami berada di situasi apapun, waktu kami sakit, waktu kami lemah, waktu kami tidak mampu dan tidak kuat. Kami percaya ada kekuatan yang besar dari Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah menjanjikan pertolongan Roh Kudus bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang telah berkuasa atas kami percaya dan menerima firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan, percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu tercurah bagi kita semua, dan pagi ini kita akan makan dari tubuh Yesus Kristus dan minum dari darahnya yang kudus. Dan percayalah bahwa sakit penyakitmu, kesulitan ekonomi kita, Tuhan akan memulihkan kembali. Kita akan pujian.
supaya kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus yang akan kita masuk dalam perjamuan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, siapkan hatimu, siapkan ketenangan hatimu, dan akuilah segala dosa dan kesalahanmu, sebab Tuhan sangat menghargai setiap orang yang datang kepadanya dengan mengaku akan dosanya. Firman Tuhan katakan bahwa demikian juga Ia mengambil cawan. Seulangi, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan siap mengampuni setiap kita. Saya dan Anda, kita sama-sama orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan meminta kita untuk mengakui segala dosa kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat roti di atas kepala kita setinggi-tingginya. Dari rumah Bapak Ibu, mari angkat roti di atas kepala kita dan setinggi-tingginya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat cawan di atas kepala kita setinggi-tingginya. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diletraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih.
kesempatan di pagi hari ini untuk kami makan dari tubuh-Mu yang kudus dan minum dari darah-Mu yang suci. Kiranya tubuh-Mu dan darah-Mu menyembuhkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan warga bangsa kami, memulihkan pemerintahan kami, memulihkan gereja-gereja Tuhan. Khususnya Tuhan GBI Kampung Sawah, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat umat kepunyaan Tuhan yang sedang mengikuti ibadah perjamuan kudus dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka penghiburan dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Sehingga kemudian rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang penuh dengan sukacita, rumah tangga mereka penuh dengan damai sejahtera, rumah tangga mereka penuh dengan berkat makanan, minuman, pakaian dan keuangan yang berlimpah-limpah. Mereka penuh dengan kesehatan, mereka penuh dengan kesatuan hati antara suami, istri dan anak-anak. Sehingga kemudian Engkau datang dan menemukan mereka. Engkau bahagia oleh karena kasih-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus yang sudah terjadi di keluarga-keluarga di Kampung Sawah. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang kehilangan pekerjaan Tuhan menyediakan kembali pekerjaan bagi setiap mereka. Baik itu generasi muda maupun anak-anak sekolah minggu dan orang-orang tua. Kiranya Tuhan akan menolong sejati bagi setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melayani dalam perjamuan kudus pagi hari ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih. Imam musik, choir singer, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati para pendoa, Tuhan berkati mereka. Karena kami tahu hanya daripada-Mu ada kekuatan, hikmat dan kuasa dan pengurapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, Kota Bekasi. Kami berdoa Tuhan untuk Kecamatan Pondok Melati. Kami berdoa Tuhan untuk Kelurahan Jati Murni. Kami berdoa untuk lingkungan kami di mana kami berada. Tuhan tutup fokus kami, keluarga masyarakat kami. Kiranya Tuhan berkati dan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan damai sejahtera, sukacita melimpah atas kehidupan mereka. Sehingga kemudian kami bersatu padu untuk memuliakan nama Tuhan sesuai dengan keyakinan kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus sumber kehidupan kami. Kami bersyukur dan telah menerima perjamuan kudus di pagi hari ini. Haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Yang bersama menantikan Tuhan dan telah menerima bersama berdoa untuk syafaat bagi bangsa kita, bagi orang di sekitar kita. Yang terus doa Allah memberkati setiap kaum. Kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan
Kalau sampai siang hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih para malaikat menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Oh Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan gereja kami GBI Kampus ya Tuhan. Engkau berkati gereja kami ya Tuhan, berkati gembala kami ya Bapa. Berkati, terima kasih yang Engkau percayakan untuk mengembalakan di gereja kami, gereja Kampus ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu Engkau percayakan dapat melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, terus berkati istri dan kelima anaknya Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa juga menyerahkan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau kirim untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang ditaburkan seluruh hamba-hamba-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan WLC-nya dan CD, bahkan tim musik, terima tamu, bahkan guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Hamba berdoa menyerahkan juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang masih bangku-bangku yang kosong. Tuhan tolong Kau kirim jiwa-jiwa dari timur, selatan, barat ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh setiap bangku-bangku kosong boleh terisi penuh di dalam nama Yesus. Hamba serahkan sungguh-sungguh ke dalam tangan-tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, hamba berdoa juga lingkungan kami, tetangga kiri kanan kami, bahkan setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, dan setiap yang lewat lalu-lalang Tuhan, agar mereka diberkati melalui puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan menyerahkan pemilik gereja Tuhan, gereja Advent Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan pemilik gereja ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati jemaatnya juga Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Hamba berdoa juga Tuhan seluruhnya Tuhan yang terlibat di dalamnya juga, supaya di pekerjaan Tuhan di GBI Kampus juga Tuhan. Hamba serahkan pemiliknya ke dalam tangan-tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa sambil mengucap syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa sambil mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Kami berdoa untuk kepala pembina rohani kami, Pendeta Dr. Ikono Nyamarto dan wakil-wakilnya. Berdoa untuk Rayon 5, Kepala Rayon 5, Pendeta Sambal Karnadi, Kepala Cabang Nanti di Rayon 5 Masyarakat dan Kasih-Mu. Tuhan sendiri tolong kami, melalui dan pelihara. Kami juga berdoa untuk seluruh kepada ketiga yang sedang pencurahan roh terjadi di seluruh dunia. Masyarakat dalam Kasih-Mu dari Tuhan menolong dan berkati setiap organisasi lembaga yang akan membawa suara Tuhan, memberitakan suara Tuhan dari Tuhan menolong berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita dan angkat hati kita kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihinya, biji mata Allah, kami datang kepadamu dan kami membawa umat kepunyaanmu di hadapan hadiratmu, dan biarlah umatmu engkau layakkan ya Bapa. Dan terimalah berkat Tuhan, berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dua kalinya dan Tuhan menemukan saudara adalah setia. Dalam nama Yesus Kristus, mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
sebagai pengumuman buat kita semua bahwa untuk memasuki tatanan baru, mari kita mempersiapkan diri untuk nanti kita akan masuk dalam mengikuti ibadah kembali akan ditentukan oleh gereja pusat melalui Rayon 5. Kita masih menunggu informasi, karena itu Bapak Ibu tetap berdoa dan di tempat masing-masing, dan percayalah bahwa akan tepat waktunya kita akan kembali berkumpul bersama-sama di gereja kita, dan percaya bahwa Anda adalah setia dan sehat senantiasa. Dan karena itu berdoa menggumuli ini semua supaya nanti bila diizinkan untuk kita kembali beribadah bersama-sama, maka kita tetap sehat dan kuat untuk memuliakan Tuhan. Dan kita juga harus mematuhi protokol pemerintah yang sudah ditentukan bahwa nanti kita kembali ibadah, maka kita harus juga mempunyai masker Bapak Ibu kalau datang ke gereja, dan juga jangan lupa bawa hand sanitizer atau pembersih tangan supaya kita tetap menjaga kebersihan kita. Karena itu kami sampaikan pengumuman ini bagi kita semua. Berdoa menantikan supaya betul-betul, mungkin 2 minggu ke depan saya tidak tahu, tapi sedang kita akan mengikuti pemerintahan yang telah menetapkan bahwa kita memasuki tatanan baru, supaya nanti kemudian kita tetap sehat. Amin, dan Tuhan memberkati.